zakat. Sebentar lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Ada kewajiban zakat yang harus kita tunaikan untuk kita, utamanya yang berkewajiban menanggung nafkah. Zakat itu kan kewajiban kita, maka sebenarnya kita sendiri yang semestinya menunaikannya, langsung kita sampaikan kepada mustahik. Tetapi karena kita kesulitan menentukan mustahik ini siapa-siapa itu, maka sebaiknya kita tunaikan dengan membayar zakat kepada amil. Nah, amil itu siapa? Amil itu man nasobahul imam, orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Yang juga man istakmalul imam, orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Imam di sini bukan imam masjid. Loh Pak, saya kan sudah diangkat oleh imam masjid sebagai amil. Mari warga membayar zakat di masjid. Nah, imam masjid yang ada di situ mewakili pemerintahan? Tidak. Karena pemerintah itu adalah madlahu wilayah, orang yang memiliki otoritas pemerintahan. Nah, pemerintahan itu setidaknya adalah di dalam kecamatan. Kenapa? Pemerintahan yang ada sipil maupun militer itu disebut pemerintah. Maka dalam hal ini, kalau kita mau membayar zakat, ya kita sampaikan kepada amil. Apa buktinya kalau amil itu sudah sah? Dengan adanya SK UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi kalau Anda membayar zakatnya tidak kepada amil, tetapi kepada panitia zakat, di masjid kan kadang ada panitia zakat, di sana belum punya SK UPZ, maka itu tidak disebut amil. Apa resikonya? Apa implikasinya di dalam hukum kalau kita membayar zakat kepada panitia zakat bukan amil? Wa ala takdiri khiyanatil wakil la yasqutu al fardu anil malik. Selama masih ada penyimpangan atas pengelolaan yang dilakukan oleh panitia zakat, maka fardu belumlah gugur. Kewajiban kita belum dinyatakan gugur kalau ternyata ketika kita membayar zakat kepada panitia, oleh panitia ada penyelewengan di dalam pengelolaan zakat. Itu resikonya. Maka bagaimana cara kita supaya mendapatkan SKUPZ sehingga kita legal? Boleh mengajukan ke Basnas, karena Basnas itu wakil yang diberi wewenang oleh pemerintah. Wa yajibu alal imami au naibihi susa'ati li akhdhi zakawat. Di dalam fikih begitu. Wajib bagi pemerintah atau naibnya, orang yang diberi wewenang oleh pemerintah, untuk menugaskan pekerja-pekerja amil zakat. Wa suhu wajibun, dan pengutusan itu hukumnya wajib. Bukti kalau kita sudah legal sebagai amil, adanya SK UPZ. Apakah harus di Basnas, Pak? Enggak. Boleh kita di Lazisnu. Nah, kita kan punya lembaga amil zakat NU. Monggo panitia-panitia zakat di masjid-masjid ini, di musola, ngurus SK UPZ di Lazisnu atau di Basnas. Dengan demikian jenengan sah. Kalau tidak ada SK UPZ, jenengan belum disebut sebagai amil. Kalau terjadi kesalahan, jenengan nanggung dosa warga yang membayar zakat kepada jenengan, karena jenengan belum amil. Kenapa? Karena li'anna yadahu kayati. Jadi peran atau posisi status orang yang memberi zakat itu ya sama status dengan wakilnya panitia zakat. Kalau dalam menunaikan tugas perwakilan atau taukil, menguasakan pembayaran zakat dari muzaki ini ada yang menyeleweng, ya nanti tidak sah. La yasqutu al fardu anil malik. Tapi kalau itu sudah disampaikan kepada amil, bi khilafi taf'iha ilal imam, tasqutu az-zimmah anil malik. Kalau zakat itu sudah diberikan kepada amil, maka sudah gugur kewajiban zakat dari warga. Mesti sah. Mesti nopo? Sah. Tapi nek ke teng panitia ternyata ada kesalahan, awake dhewe mboten dereng sah. Contohnya seperti apa? Panitia zakat terkadang
mengumpulkan beras-beras, beras yang disampaikan oleh warga, oleh panitia dicampur, dijadikan padahal nanti akan berpotensi kembali lagi kepada muzaki. Maka idza kanatiz zakatu fardhon 'alaika la yajuzu idza kanatiz zakatu fardhon 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'un. Kalau ternyata zakat itu sudah wajib bagimu, maka tidak boleh sedikit pun ada yang kembali kepadamu. Kalau beras dicampur oleh panitia zakat, lalu saat pembagian ada yang balik lagi ke jenengan, berarti kembali napa mboten niku? Jenengan ngekeke zakat, dikeke melih nang awake niku, maka belum sah zakat gitu. Tapi kalau diberikan kepada amil yang sudah SKUPZ, mau kembali lagi kepada kita utuh pun sudah sah. Kenapa? Karena kita sudah membayarkan zakat kita kepada amil. Amil itu mustahik. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Kalau kita sudah membayar zakat kepada amil, kita sudah menaikkannya kepada mustahik, karena amil sendiri juga sudah mustahik. Dia wakil dari mustahik. Tapi kalau panitia zakat, dia wakil orang yang berzakat. Nah, itu aturannya. Maka di dalam Al-Bayan, Imam Musa Roni menyatakan itu, jadi in akhodal imamu min rojulin zakatahu, ketika amil atau pemerintah menerima zakat dari seseorang, wa kana dafi'uhu mustahiqqan li ahli zakat, orang yang memberikan zakat itu ternyata juga mustahik sendiri, fadafa'ahu ilaihi zakatahu, lalu imam memberikan zakatnya lagi kepada orang itu tadi bi'ainihi utuh ajza'ah, maka itu sudah cukup. Misalipun kula niki fakir miskin, kula bayar zakat datang Pak Yai sinten Pak Yai Gufron, Bapak menika zakat kula nyuwun ngapunten kula bayar zakat radi keri pun meh ajeng boto kula nembe angsal beras saking fakire kula. Terus Pak Yai Gufron pun amil, pun mas daripada kula nopo repot-repot atau kula kangelan golek mustahik, napa boleh niki pun lek bodo kula wangsul ke jenengan melih, ngoten niku kula pun sah. Keranten napa kula pun bayar zakat kula sukake teng amil. Tapi nek kula suka keteng Pak Ustaz Syakur, Pak Syakur panitia zakat ditampi kali Pak Syakur, wah mas iki meh bodo sesuai ya lah kok ngekake nang mustahik berbodo niku dereng sah, mboten sah. Tapi nek Pak Syakur pun ambil leh ngekake teng mustahik kali Pak Syakur ajeng berbodo mboten napa-napa. Kanten Pak Yai Syakur pun ambil, dan kewajiban saya berzakat sudah sah. Dan mengurus SKUPZ niku gampil, teng Basnas kantun ngisi formulir melampirkan calon pengurus niku atawi teng Lazisnu. Nek teng Lazisnu enten surat rekomendasi saking MWC saking Tanfidiyah niku nggih gampil, monggo enten jamaah masyarakat, Pak, saya pengennya ngurus di Lazisnu biar seperti kita. Oke, saya apresiasi. Monggo, bagus. Biar kalau ada pentaserutan kembalinya juga ke warga NU. Monggo, mboten napa-napa. Saya. Nah, di Lazis boleh tidak panitia zakat berperan diri sebagai amil? Ya, tidak boleh kalau dia mengaku sebagai amil sebelum ada UPZ. Dan dia tidak berhak mendapat bagian dari amil. Bagian dari amil itu lumayan ya Pak. Pinten persen Pak Mardianto? 12,5% nggih. Atau 12% nggih. Nek 11%. Untuk kumpulan zakat uang 100 juta kan 12%-nya pinten niku? Wah, sampun 2 juta punjul nggih. Dibagi-bagi lah sak wong untuk 5 juta lumayan nggih. Pun amil meskipun dia sudah sugih, kalau dia amil berhak. Tapi kalau dia belum amil, meskipun fakir miskin, dia tidak berhak mendapat
persenan dari A, dia hanya berhak mendapat persenan, ya bukan persen, berhak mendapat karena dia fakir. Tapi mosok awake dhewe dadi amil, fakir terus njaluk, Pak kula fakir, zakate mang paring kula fakir. Kula nggih tak amil nggih. Mosok ngoten. Tapi nek fakir kagungan SK dados amil monggo. Mboten angsal saking fakir niku lho. Entuk sekong amil pun kathah. Napa mulih nggih entuk saking fakir. Jenengan sugih dadi amil mboten napa. Karena jenengan pun dipekerjakan oleh sinten? Pemerintah. Nah, itu diantara napa mulih kadang panitia zakat meh arep pendistribusikan ngoten sok gawe tuku bensin, tamu tumbas rokok, tamu tumbas ngopi. Terus angsal duite ngedol beras. Padahal dereng amil. Maka dia berkewajiban untuk mengganti. Dan orang yang berzakat tidak sah. Karena harusnya dia menunaikan tugasnya sebagai wakil muzaki, namun tidak dia. Iya, panitianya itu kan tugasnya adalah menyampaikan kepada mustahik agar warga sah zakatnya, tapi malah didol berase damel tumbas bensin, tumbas rokok, ngopi, kadang ya sarimi barang nggih. Ngoten niku. Tapi nek jenengan pun amil, jenengan ngedol beras niku diambil dari bagian yang untuk jenengan, betul. Karena sebenarnya orang yang berkewajiban membiayai ongkos pendistribusian zakat niku bukan sinten, bukan panitia. Karena hai sujaza anaklu awajaba famu'natuhu alal malik. Kalau sekiranya dalam pendistribusian zakat itu ada atau bahkan harus, maka biaya ongkos pengiriman pendistribusian itu adalah bagi orang yang berkewajiban zakat, warga. Terus jenengan nek ajeng nitipke zakat ing panitia, Pak niki zakat kula mang sukane teng mustahik. Jenengan butuh bensin niki kula sukani ongkos. Terus bayar zakat 2,5 kg beras atau 3 kilo atau 2 kilo. Ya 2,7 kalau jenengan nggawa dit 50.000 lah napa Pak niki biaya pendistribusian. Tapi nek jenengan namung bayar napa niku zakat orang ngekeki duit terus jenengan nuntut makeh mak suka ke Pak si A sing teng mriko padahal butuh biayai. Padahal panitane yo mboten ngertos. Lah wong ngokon kok ora ngekeki duit. Wis tak dol sithik. Ngoten niku dhek mboten sah marai gawe dosa sing panitiane niku. Nah niku zakat. Di dalam Bughyatul Mustarsyidin disebutkan ngene. Yajibu imtisalu amrul imami fi kulli ma lahu wilayatun. Wajib bagi kita mengikuti perintah pemerintah di dalam setiap pemerintah yang memiliki otoritas pemerintahan, di dalam setiap aturan-aturan atau hal-hal yang di dalamnya mengandung otoritas pemerintahan. Fi kulli ma lahu wilayatun. Jadi awake dhewe niku nggih wajib taat datang pemerintah untuk setiap aturan yang di dalamnya memang ada otoritas pemerintah. Teng Bughyah niku langsung dicontohke kadaf zakati dzahiri seperti membayar zakat az-zahir yang sudah jelas. Terus awake dhewe bayar zakat teng pemerintah nek pemerintah kagungan regulasi ngoten nggih. Awake dhewe wajib harus ada SK niku. Fa in kana al-ma'muru bihi mubahan aw haraman aw makruhan la yajib imtisaluhu. Kecuali kalau aturan atau perintah-perintah yang disampaikan oleh pemerintah itu mubah, makruh atau bahkan haram, maka tidak wajib mengikuti pemerintah. Terus nek awake dhewe ngerti aturan-aturan pemerintah kok menyeleweng dengan syariat, ya kita tidak wajib mengikutinya. Kenapa? Tu'tabaru al-qawaninu wa lawaihu wa qararatu musyi'atat tasrih. Undang-undang, pasal-pasal, napa melih? Aturan-aturan, SK-SK niku
dianggap sebagai penyempurna dalam menjalankan syariat agama. Terus nek pemerintah pun gawe undang-undang tur niku tidak berseberangan dengan syariat, maka undang-undang itu dianggap penyempurna pengkawal ajaran agama Islam.